Pada pertemuan pertama mata kuliah evolusi kita akan membahas terkait tentang sejarah pemikiran evolusi dari masa sebelum Darwin hingga masa Darwin. Oke, sebelum kita membahas sejarah pemikiran evolusi, sebenarnya ide dari evolusi sendiri udah muncul dari sebelum Masehi. Ada beberapa filsuf Yunani yang sejalan dengan evolusi. Dia memiliki pemikiran yang esensinya sebenarnya sama dengan evolusi, yaitu Anaximander. Dia berpendapat bahwa hewan pertama tinggal di air dan pindah ke darat. Jadi sebenarnya hipotesis Anaximander ini merupakan cikal bakal atau esensi dari evolusi itu sendiri. Namun, selain ada yang sejalan dengan evolusi, ada juga peneliti yang bertentangan dengan evolusi. Di antaranya adalah Plato dan Aristoteles. Plato dan Aristoteles memandang kehidupan itu sesuatu yang tetap. Seperti contoh, Plato memandang bahwa kehidupan itu terbagi menjadi dua, yaitu dunia nyata dan dunia hayal. Dunia nyata adalah dunia yang dalam keadaan udah sempurna, tidak ada perubahan lagi. Sementara dunia hayal adalah dunia yang ditangkap oleh indera manusia. Sementara itu, Aristoteles berpendapat bahwa kehidupan itu layaknya sebuah anak tangga yang dia sebut sebagai scale of nature, di mana setiap organisme akan menempati sisi kosong dari anak tangga tersebut. Jadi misalkan ada sebuah organisme A, dia menempati anak tangga nomor 2, maka selamanya dia akan ada di anak tangga itu. Nah, semakin tinggi anak tangga, maka menggambarkan bahwa kehidupan itu semakin kompleks. Jadi itu yang dibuat oleh Aristoteles. Jadi kehidupan itu semacam anak tangga di mana setiap anak tangga itu diisi oleh satu makhluk hidup. Kemudian pemikiran muncul lagi dari Carolus Linnaeus atau Bapak Taksonomi, di mana beliau itu pemikirannya cukup menjadi dasar bagi beberapa ilmuwan setelahnya. Beliau menyatakan bahwa ketika spesies A dan B memiliki kesamaan yang hampir besar dibandingkan perbedaannya, maka spesies A dan B bisa dikatakan sebagai satu genus. Begitu juga misalkan spesies C dan D memiliki kesamaan yang lebih besar, maka dia bisa dikatakan sebagai satu genus. Kemudian ketika genus yang satu dan genus yang dua memiliki kesamaan, maka dia bisa dikatakan sebagai satu familia atau satu suku. Lambat laun pemikiran sudah mulai banyak terjadi terutama di kalangan paleontobiologis. Salah satunya adalah Georges Cuvier. Dia berpendapat bahwa kehidupan di bumi itu berubah dengan sangat cepat. Dia selalu berpendapat bahwa ada suatu era di mana di setiap era itu akan ditutup oleh sebuah bencana besar. Sehingga pahamnya ini disebut dengan paham katastrofisme. Jadi setiap era ditutup oleh sebuah bencana yang besar. Penelitian dia di sebuah lembah di jadi dia melakukan dokumentasi spesies-spesies fosil di lembah Paris dan dia mencatat bahwa kelompok spesies fosil itu ditemukan berbeda-beda di setiap lapisan tanah atau dia sebut dengan stratum. Jadi ketika dia menggali satu stratum atau satu lapisan, maka antara stratum yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Nah, dia menyatakan bahwa jeda antar stratum tadi itu ditutup oleh sebuah bencana besar. Jadi misalkan di sini ditemukan fosil A di stratum satu, maka di stratum 2 di tanah yang lebih mudanya di atasnya, maka fosil si A ini tidak akan pernah ditemukan lagi di stratum di atasnya. Jadi ada fosil lain, kemudian di atasnya juga ada fosil lain dan seterusnya. Jadi tiap lapisan tanah itu fosil yang ditemukan berbeda-beda. Dan kenapa berbeda-beda? Karena makhluk hidup yang hidup di suatu era itu beda. Jadi ketika ada sebuah era ditutup oleh bencana besar, maka muncullah makhluk hidup yang baru. Kemudian ditutup oleh bencana besar dan seterusnya. Itulah kenapa di setiap stratum itu berbeda-beda fosil yang ditemukan. Kemudian ada juga pendapat dari
uh, seorang geologis. Yang pertama ada James Hutton. Ada dua. Yang pertama ada James Hutton. Dia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sebenarnya, kalau tadi QVR mengatakan bahwa kejadian di bumi itu terjadi dalam waktu yang singkat karena adanya sebuah bencana, James Hutton mengatakan bahwa kehidupan di bumi itu prosesnya terjadi dengan perlahan-lahan. Jadi dia mengatakan ada namanya teori gradualisme atau teori bertahap, yang menganggap bahwa perubahan mendalam dan nyata merupakan produk kumulatif proses yang berlangsung lambat namun berlangsung terus-menerus. Jadi ini kebalikannya si Cuvier. Ini berlangsung lambat. Nah, teorinya ini didukung oleh Charles Lyell, di mana dia juga memiliki sebuah pandangan yang bernama uniformitarianism atau keseragaman. Jadi bahwa perubahan yang terjadi di bumi ini sebenarnya sama. Dari masa lalu sampai sekarang perubahannya itu sama. Gaya yang membangun pegunungan atau yang mengikis pegunungan itu sama antara di masa lalu dan masa sekarang. Kedua tokoh inilah nanti akan jadi bahan dasar Darwin dalam menulis bukunya, karena kebanyakan di buku Darwin The Origin of the Species data-datanya diambil dari data-data geologi. Kemudian kita beranjak ke abad ke-18. Di situ ada seorang pemikir, ada Lamarck. Jadi Lamarck ini satu-satunya, bukan satu-satunya sebenarnya. Jadi Lamarck ini adalah seorang pemikir yang memiliki pendapat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini menuju ke kesempurnaan. Artinya spesies yang kita lihat sekarang itu adalah bentuk spesies yang sudah sempurna dan sudah beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi Lamarck ini membuat mekanisme adaptasi spesifik, di mana dia menggabungkan dua ide yang berkembang di masanya. Jadi dia menggunakan ide use atau digunakan dan disuse yang tidak digunakan. Maksudnya use dan disuse itu adalah ide bahwa bagian tubuh yang digunakan secara luas untuk menghadapi lingkungan akan menjadi lebih besar dan lebih kuat. Sedangkan bagian tubuh yang tidak digunakan akan mengalami penurunan atau reduksi. Jadi itu adalah pendapatnya si Lamarck. Sebagai contoh, dia mengibaratkan bahwa jerapah awalnya memiliki leher yang pendek. Kemudian karena lama-kelamaan jerapah menjangkau makanan yang tinggi, dia memaksa lehernya untuk terus panjang, dan akhirnya jerapah zaman sekarang adalah jerapah yang berleher panjang yang sudah sesuai dengan habitatnya. Dan disinilah awal mula munculnya gagasan terkait evolusi. Kemudian setelah kita berbicara tentang Lamarck, kita akan berbicara tentang revolusi Darwinian. Charles Darwin lahir di Shrewsbury, Inggris bagian barat, sebagai anak kecil yang memiliki minat terhadap alam. Awalnya dia adalah mahasiswa University of Edinburgh di jurusan kedokteran, namun sayangnya dia agak sampai lulus. Kemudian dia pindah ke Christ's College di Cambridge University dan mengambil ilmu alam. Jadi dahulu kala ilmu alam itu kebanyakan murid-muridnya itu tujuannya itu menjadi imam. Jadi sebenarnya Darwin di Christ's College Cambridge itu untuk menjadi imam, dan dia memiliki, anggaplah, dosen pembimbing yang namanya Pastor John Henslow. Pastor John Henslow ini memiliki banyak peranan atas kesuksesan Darwin di masa depan, di mana dia yang pertama adalah orang yang memperkenalkan Darwin kepada kapal HMS Beagle. Jadi kapal HMS Beagle ini adalah kapal yang membawa Darwin berkelana mengumpulkan spesimen-spesimennya. Kapten dari kapal tersebut bernama Kapten Robert Fitzroy. Jadi Pastor John Henslow inilah yang memperkenalkan Darwin ke Kapten Robert Fitzroy. Kemudian pada umur 22 tahun Darwin mulai berlayar dari Britania dengan kapal Beagle, tepatnya pada bulan Desember 1831.
Apa aja sih sebenarnya yang dilakukan Darwin selama berlayar dengan kapal Beagle? Sebenarnya kapal Beagle itu tujuannya adalah mengidentifikasi dan menginventarisasi em, spesimen fauna di Amerika Selatan yang eksotis. Jadi ini adalah rute dari kapal HMS Beagle dari UK, kemudian arahnya ke South America atau Amerika Selatan. Jadi di samping-samping sinilah dikumpulkan data-data terkait spesimen. Dan yang menariknya adalah ketika perjalanan Darwin sudah mencapai di Galapagos Island atau Kepulauan Galapagos. Di situ Darwin menemukan burung finch yang ternyata memiliki paruh yang bermacam-macam. Dan Darwin heran aja kok bisa burung finch ini memiliki paruh yang bentuknya beda-beda. Ternyata setelah diamati, paruh burung finch tadi menyesuaikan makanannya. Ada yang makan biji-bijian, ada yang makan serangga. Jadi burung finch tadi memiliki paruh yang beragam. Karena penemuan inilah kemudian Darwin menyatakan bahwa adaptasi memegang peranan penting terhadap munculnya sebuah spesies baru. Ibarat kata, kalau ada dua spesies dipisahkan yang sama, terus dipisahkan oleh semacam barrier atau barrier itu anggap ada halangan gitu secara geografis sehingga spesies itu terpisah dan mereka tumbuh bersama-sama di jutaan tahun gitu, atau ribuan tahun, maka spesies yang satu dengan yang lainnya nanti akan benar-benar berbeda. Sebagai contoh burung finch, bisa aja burung finch di pulau A, anggap aja pulau yang ini pulau A dan pulau ini pulau B. Burung finch di pulau A ternyata ada beberapa yang pindah ke pulau B. Karakter pulau A dengan pulau B pasti berbeda. Maka dari itu burung finch yang pindah ke pulau lain, dia akan beradaptasi dengan lingkungannya. Mungkin aja nanti burung finchnya memiliki paruh yang lebih panjang, gitu misalkan. Akan tetapi masih ada juga burung finch yang tetap memiliki paruh yang sama seperti nenek moyangnya di pulau A. Namun karena tidak bisa uh, beradaptasi dan tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya, burung finch yang memiliki paruh sama dengan nenek moyangnya di pulau A akhirnya musnah dan hanya bersisa burung finch yang memiliki paruh yang lumayan panjang. Jadi seperti itulah sebenarnya konsep evolusi yang ditawarkan oleh Darwin. Jadi pada awal 1840, Darwin telah paham bagian penting dari teorinya dan pada waktu itu Darwin sering melakukan korespondensi dengan Henslow, dosen pembimbingnya, terus Lyell, ahli geologi yang tadi, dan para saintis lainnya. Kemudian pada tahun 1844, Darwin mulai menuliskan esai panjang tentang asal mula spesies dan seleksi. Pada waktu itu, Lyell menasihati Darwin agar segera menerbitkan topik pemikirannya. Takutnya ada orang yang memiliki pemikiran yang sama. Nanti Darwin pasti rugi kalau ada orang yang memiliki pemikiran yang sama. Ternyata ramalan si Lyell itu benar. Pada Juni 1858, Darwin mendapatkan surat dari Alfred Wallace. Jadi Wallace ini merupakan peneliti juga ya, sama kayak Darwin, dia juga mengembara dan mengumpulkan beberapa spesimen. Ternyata dia punya teori yang sama dengan Darwin terkait seleksi alam. Nah, ini ngenesnya lagi, Darwin yang memeriksa tulisan si Wallace dan Wallace tadi meminta Darwin menyerahkan tulisan itu ke Lyell. Nah, akhirnya si Lyell dan koleganya menyerahkan tulisan Wallace dan esai dari si Darwin yang ditulis di tahun 1844. Jadi dia memberikan dua tulisan itu ke Linnean Society of London. Otomatis ada dua orang nih yang punya pemikiran sama terkait seleksi alam. Cuma akhirnya Darwin dengan cepat pada 1 bulan setelahnya menyelesaikan buku The Origin of Species, sehingga yang dikenal sampai sekarang adalah Darwin. Namun sebenarnya ide Darwin itu muncul 15 tahun sebelum tulisan Wallace. Jadi seperti itulah sejarah evolusi dari sebelum Masehi sampai era Darwinian.